Pemakaman Mbak Sinta berjalan lancar, tak ada yang aneh sedikit pun. Sinta dimakamkan 1 liang lahat bersama bayinya, itu permintaan Mbah Darmi. Sebelum pulang ke rumah masing-masing, sedikit himbauan dari Pak Lurah kepada warga yang turut hadir di pemakaman. Untuk berjaga-jaga, tidak ada lagi korban. Selanjutnya saya harap kepada warga untuk tidak keluar rumah pada waktu surup. Kunci semua jendela dan pintu, dan untuk yang mempunyai WC di luar rumah, sebaiknya memasukkan persediaan air di dalam rumah-rumah. Bahkan jika ada suara jeritan ataupun ketukan di malam hari, jangan sedikit pun ingin tahu dan penasaran, karena itu sama saja membahayakan diri kalian sendiri dan keluarga. Demikian himbauan yang saya sampaikan. Jika ada yang melanggar, itu di luar kewenangan saya, dan saya tidak bertanggung jawab untuk kelalaian tersebut. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Namun, untuk pertama kalinya, aku sangat tidak setuju dengan ucapannya. Aku memutuskan untuk angkat bicara menyanggah. Pak Lurah, kenapa Anda terlihat lalai terhadap keselamatan warga Anda sendiri? Seolah-olah Anda tak peduli dengan warga desa ini. Bukannya lurah adalah seorang yang bertanggung jawab atas warganya. Anda lupa kalau jabatan Anda sekarang adalah pemimpin. Kalau bukan pada Anda, lalu kepada siapa kami mengadu? Aku menerima tatapan tajam dari semua orang akibat ucapanku yang tidak setuju dengan aturan beliau. Bagaimana bisa seorang pemimpin seolah angkat tangan dengan keselamatan warganya? Bukannya di depan mata sendiri jika nyawa warganya sedang terancam. Anak bau kencur, tahu apa kamu? Kalau tidak setuju, biar saja kamu yang jadi korban selanjutnya. Pak Lurah sudah benar menghimbau untuk kita menjaga diri sendiri. Dia pun punya keluarga yang harus dia jaga. Jawab salah satu anak buah Pak Lurah tidak terima. Sudah, maaf Bapak Ibu semuanya, anak saya lancang. Dia baru pulang dari kota, mana tahu situasi genting di desa kita. Sekali lagi saya atas nama Bulan meminta maaf sebesar-besarnya kepada warga dan khususnya Pak Lurah. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum, ucap ibu yang juga menyalahkanku. Tanpa basa-basi ibu menyeret tanganku untuk lekas pulang. Namun sebelum meninggalkan tempat pemakaman ini, aku sempatkan untuk memutar pandang ke belakang. Terlihat senyum menyeringai dari sang lurah memandang ke arah kami. Ibu semakin membawaku menjauh dari pemakanan, dengan mulut sesekali mengomeliku. Aku merasakan keanehan untuk kesekian kali, ketika di pertengahan jalan di belakang sebuah pohon, seseorang mengawasi langkah kami. Benar saja, aku menangkap sebuah bayangan lelaki di balik pohon mahoni. Sebelum pulang, ibu mengajakku mampir ke rumah Mbah Darmi terlebih dahulu. Hanya sekedar mengucapkan belasungkawa dan sedikit motivasi untuk menguatkan Mbah Darmi. Terlihat masih ada beberapa ibu-ibu membantu masak di dapur untuk acara tahlilan nanti malam. Belum sepenuhnya aku memasuki ruangan, namun aku sudah mendengar senyap suara wanita berbincang. Aku dan ibu berdiri di ambang pintu sebelum akhirnya mengucapkan salam memasukinya. Apa kamu yakin nanti malam akan ada warga yang datang untuk tahlilan? Celoteh tetangga depan rumahku. Dia Budiah. Saya juga tak yakin Bu ada yang berani keluar rumah malam hari, mengingat teror di desa kita sedang kacau seperti ini. Apalagi saat ditemukan kondisi tubuh korban mengerikan. Saya pun tak mengizinkan suamiku keluar rumah nanti malam. Apa sampai ngizinin Pak Soleh ikut tahlilan nanti malam? Cecar ibu yang lainnya menjawab pertanyaan Budiah. Assalamualaikum semua. Ibuku memotong pembicaraan mereka. Waalaikumsalam Bu Laksmi, silahkan masuk, jawab mereka kompak. Terlihat hanya ada 5 ibu-ibu yang sibuk memasak di dapur. Ibuku langsung ke dalam menemui Mbah Darmi, dan aku lebih memilih gabung dengan Budiah di dapur yang sedang memotong bawang dan sayuran. Kamu pulang kapan Bulan? Ibu baru lihat kamu. Budiah bertanya seketika.
saat aku menjatuhkan bobotku di sebelahnya. Kemarin sore, Bu. Jawabku singkat. Kamu seharusnya jangan pulang dulu, Nak. Ibu saja melarang anak ibu yang sedang kuliah di luar kota untuk tidak pulang dalam waktu dekat. Biasanya dia akan pulang setiap akhir pekan. Tapi seminggu ini saya larang dia datang sampai keadaan aman. Memang apa yang sebenarnya terjadi, Bu? Banyak sekali teka-teki yang aku dengar. Namun sampai kini tak ada satupun jawaban yang memuaskan. Yuses, nanti saja kita cerita pas sudah keluar dari sini. Budiah menempelkan jari telunjuknya di depan bibir. Bertanda aku harus menghentikan ucapanku. Oh ya, mau nemenin ibu tidak ke toko Pak Lurah? Ibu mau belanja sedikit persiapan memasak untuk tahlilan nanti malam. Sambung Budiah. Ini kesempatanku untuk menanyakan apa sebenarnya yang terjadi di kampung ini, mengingat ibuku pasti tak akan banyak bercerita. Apalagi Budiah terkenal ceplas-ceplos dan sedikit ember. Tak sulit untukku memancingnya. Dengan semangat aku pun menyetujuinya. Iya, Bu. Bulan mau yuk sekarang aja. Aku izin ibuku dulu, Bu, takut dia cari. Pak Lurah mempunyai toko sembako, lebih tepatnya minimarket cukup besar. Terletak di pinggir jalan raya. Dan menurut kabar toko beliau sangat ramai, apalagi barang yang dijual lebih murah serta sangat lengkap. Mulai dari sembako, makanan, minuman, dan sayuran. Oh ya, dari jalan raya menuju desaku mungkin sekitar 2 kilometer. Namun sepanjang jalan harus melewati bentangan luas area persawah yang ditanami padi serta sayuran. Dan ada pula beberapa warga menanam rumput gajah untuk dijual di pengepul guna makan ternak. Tak ada pemandangan mengesankan sepanjang jalan di desaku, karena desaku ada di dataran rendah. Namun ketika malam datang, sudah dipastikan suasana desa akan begitu sepi. Bu, sebenarnya teror apa yang sedang terjadi di kampung kita? Kenapa warga ketakutan? Tanyaku mengawali percakapan. Ibu tidak tahu, Bulan. Penyebab teror apa? Ini terjadi baru sekitar seminggian di desa kita. Pertama yang menjadi korban adalah Pak Joko, dia sedang meronda seperti biasa. Lalu menurut kesaksian Joko, waktu itu dia melewati pekarangan kosong milik Pak Lurah yang dekat kuburan itu, lalu dia mendengar suara berisik besi yang berdecit. Karena penasaran dia mencari sumber suara itu dengan berjalan mengendap masuk pekarangan. Lalu dia sangat terkejut saat melihat keranda melayang ke arahnya tanpa ada yang menggotong keranda tersebut. Karena panik dia lari tunggang-langgang mencari pertolongan. Tapi karena saat itu sudah sekitar tengah malam, tak ada satupun warga di luar rumah. Hanya ada rumah Wak Rohim yang masih menyala lampunya dan mau membukakan pintu. Menurut kesaksian, Pak Rahim sedang mengambil air wudhu untuk sholat tahajud. Tapi naas saat membuka pintu dan menyuruh Joko masuk, dia melihat keranda tergeletak di halaman rumah dan mencari siapa yang membawa keranda tersebut. Saat akan masuk kembali ke rumah dia tiba-tiba menyebalkan. Tiba-tiba Budiah menghentikan ceritanya. Dia kenapa, Bu? Nanti saja di rumah kita sambung lagi. Sekarang udah sampai toko hehe. Mem. Aku berdeci kesal. Rasa penasaranku kian membuncah. Aku memutuskan untuk menunggu Budiah di luar toko, dengan sesekali berjalan di sekitar. Betapa membuatku tertegun. Toko milik keluarga Pak Lurah begitu besar. Pasti butuh modal yang sangat besar untuk membuka usaha ini. Sampai akhirnya wanita parubaya yang aku tunggu keluar juga, bersama beberapa kantong belanja di tangan. Budiah, apa sudah cukup, tidak ada yang ketinggalan belanjaannya? Udah Lan, ayo cepat kita pulang. Sini barangnya, biar ibu yang bawa, kamu fokus bawa motor aja. Aku memacu kembali motor matic milik sang tuan rumah. Perjalanan pulang kali ini, aku harus memuaskan rasa penasaranku.
Tentu saja dari wanita di belakangku kini. Bu Ayo sambung lagi ceritanya. Keburu lupa. Aku mulai memancing Budiah kembali. Udah itu saja Lan yang ibu tahu. Yang lebih paham cerita aslinya si Joko, tapi sekarang dia lagi sakit keras. Buat makan aja dia gak bisa. Mending kamu tanya saja sendiri sama Pak Joko nanti kalau dia sembuh. Saya juga belum menjenguk dia lagi. Terakhir aku melihatnya, dia sepertinya syok sampai bicara pun dia kesulitan. Aku menghela nafas mendengar jawaban Budiah. Merasa belum puas dengan jawabannya. Namun aku pun tidak bisa memaksa di luar ketidaktahuan orang-orang di sekelilingku. Apa tidak ada kaitannya dengan pesugihan atau ilmu hitam, Bu? Tidak mungkin teror muncul tanpa alasan yang jelas. Belum selesai aku berbicara, seseorang melintas di hadapanmu dan hampir saja aku menabraknya. Seriki. Aku menarik rem sekencang mungkin, dan akibat ulahnya hampir membuatku celaka. Kamu tak apa-apa, Nak? Tanya Budiah dengan wajah yang sudah panik. Bergegas Budiah turun dari motor dan langsung memeriksa lelaki tersebut. Namun bukannya dia kesakitan, justru dia lari ke tengah sawah dan hilang di balik tanaman padi. Itu siapa, Bu? Kok Bulan tidak pernah melihatnya? Apa bukan warga kita? Dia tunawisma, sepertinya saya sering lihat dia di jalan. Setiap saya panggil dia buat ajak bicara tapi dia malah pergi. Udah, yuk lanjut. Aku memacu lagi kendaraan. Wajah pemuda itu berhasil mengganggu pikiranku. Lelaki itu sama sekali tidak terlihat seperti yang Budiah katakan. Tak selayaknya seorang tunawisma berkulit bersih meski dengan pakaian yang sederhana. Setidaknya orang yang hidup di jalan memiliki kulit yang tak terawat sebab jarang terkena air. Tak terlalu lama akhirnya aku sampai di rumah Mbah Darmi. Terlihat sebuah mobil berwarna hitam keluaran terbaru parkir di depan rumah Mbah Darmi. Mungkin dia sanak saudara Mbak Sinta atau juga kepulangan Chandra. Terdengar suara tangisan dari rumah Mbah Darmi, ternyata benar. Dia Chandra sedang meraung-raung di pelukan ibunya. Bulan, kamu sebaiknya pulang saja, kasihan belum sempat istirahat, jangan memaksakan diri membantu kami. Oh ya, jangan lupa cuci kaki dan muka sebelum masuk rumah. Dan langsung mandi. Pak Mali abis nelayan. Budiah memperingatkan. Siap, Bu. Tak menolak sedikit pun, sebab aku pun merasa lengket di sekujur tubuhku. Memang benar mataku sangat berat sekarang. Ditambah lagi aku belum sempat mandi dari tadi pagi. Ingin segera tubuhku menjatuhkan diri ke dalam kasur kamarku yang empuk, lalu melanjutkan tidur sampai sore nanti. Bab 03 Hutang Budi. Sore hari memang waktu